Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwah fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini sebagai wasilah kita, ya, sebagai wasilah untuk kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Karena ini tujuan akhir kita, yaitu surga. Ya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia seorang mukmin, seorang muslim, dia keluar dari rumah berangkat menuju tempat-tempat belajar agama. Dalam hal ini para ulama menjelaskan khusus, ya, terutama belajar agama Islam, maka langkah kakinya itu dari rumah menuju tempat-tempat majelis itu Allah ganti dengan kemudahan untuk nanti melangkahkan kaki menuju surga, ya, menuju surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada seorang yang keluar dari rumah, dia dia punya niat belajar agama, ya, kemudian dia kembali, setelah dia kembali ke rumahnya, tapi dia jatuh di atas kendaraannya, jatuh di atas ontanya, maka dia fisabilillah, kata Rasulullah SAW. Ini diantara keutamaan kita belajar agama ini, ya. Di samping keutamaan yang lain, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan sayang kepada orang-orang yang selalu bermajlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita istiqomah dan menambah semangat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan kembali, ya. Kemarin kita libur 1 pekan kemarin karena kesibukan anak, ya. Tidak mungkin kita bisa kajian. Sekarang alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Kita juga tidak bahas tentang kitab yang kemarin, ya, Riyadhus Shalihin. Tapi kita sekarang masih lanjutkan dulu sementara fikih salat, ya. Kita sama-sama perbaiki salat kita, ya. Karena memang sebagaimana yang saya sebutkan di awal kemarin, ya, ada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang laki-laki salat 60 tahun. 60 tahun tidak diterima salatnya. Masya Allah. Jadi 60 tahun dia salat itu, ya. Kalau 60 tahun salat, kita kira-kira kemarin, ya, umpama dia salat umur 15 tahun, ya, berarti umur orang itu dia 75. Sudah tua, 75 sudah tua. Umur setua itu selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Subhanallah. Ya, ketika ditanya kenapa demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu. Simple saja. Perkaranya sebetulnya perkara yang tidak besar, tapi justru membuat dia tidak diterima salatnya. Apa? Tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Waktu sempurna ruku' sujud, 60 tahun tidak diterima sholatnya, Masya Allah. Makanya hati-hati kita. Bagaimana cara menyempurnakan ruku dan sujud? Tentunya harus kita kaji bagaimana cara ruku dan sujud Rasulullah SAW. Bagaimana cara sujud dan ruku yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini semua yang akan kita kaji, insya Allah. Nah, kita mengawali kajian kita, ya, kemarin, yaitu dengan dari bab syurutus sihhatus shalah. Ini syarat-syarat sahnya salat. Ya, syarat-syarat sahnya sholat. Ya, di awal kemarin juga sudah saya jelaskan, syarat ini, yang namanya syarat itu dia berada di luar atau sebelum melakukan sholat. Ini namanya syarat. Jadi syarat yang namanya syarat itu di luar sholat atau sebelum dia melakukan sholat. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi dulu sebelum dia sholat, itu maksudnya. Ini namanya syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Yang pertama, ya, kita singgung sedikit, ya, kita ulang, yaitu al-ilmu bidukhulil waqt, yaitu telah masuknya waktu, ya. Jadi syarat pertama yang harus diperhatikan sholat, dalam ibadah sholat ini adalah sholat yang kita lakukan harus benar-benar dipastikan sudah masuk waktu, ya.
sudah masuk waktu. Makanya saya sudah juga singgung kemarin ya, termasuk yang perlu kita hati-hati sholat subuh ya, sholat subuh ya, karena sholat subuh ini banyak sekali perdebatannya ya. Memang kalau kita lihat masih gelap sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid kita ini istiqomah ya. Di antara masjid-masjid yang ada ini ya, masjid-masjid yang ada sekota Bima ya, bisa kita pastikan kita yang paling akhir mengundur sholat itu ya, mundur sholat ya. Ini karena memang itu syarat sahnya penting itu. Kalau tidak masuk waktu kita sholat, tidak sah sholat itu, tidak sah. Kemudian yang kedua, kita singkat saja, kemarin kita sudah jelaskan ya. Ya, berdasarkan firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan di atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi waktu sholat itu tidak bisa dibuat-buat sendiri ya, kecuali sholat jamak takdim itu ya, yang kita sudah kemarin ya. Kita jamak antara zuhur dan asar, kita lakukan dua sholat itu di waktu zuhur padahal waktu asar belum masuk, maka ini pengecualian, ini boleh, pengecualian namanya. Atau jamak antara maghrib dan isya, jamak takdim, kita maghrib isya, kita lakukan sholat maghrib sekaligus sholat isya di waktu sholat maghrib, ini juga boleh karena ini pengecualian namanya ya, ini pengecualian. Kemudian yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah. Syarat yang kedua, dan ini juga sudah kita sebutkan kemarin, yaitu taharah, bersuci dari dua hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Sebab salah satu syarat juga ya, selain waktu adalah sahnya sholat ini harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan suci, hadas kecil maupun hadas besar. Kemarin viral ya, yang di Facebook itu, yang dokter itu yang bilang tidak dilarang wanita haid sholat. Masya Allah ya, kalau tidak tobat, kalau dia benar berdiri di atas pendapatnya, dia membenarkan itu, dia keluar dari ijma' kaum muslimin, pendapat seperti ini kafir. Padahal tidak benar. Bahkan orang kalau sudah tahu haid, dia sholat atau dia puasa, bukan saja tidak sah, tapi haram, dosa, dia berdosa. Tidak benar ya, pendapat itu tidak benar ya, dan tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti itu ya, kecuali dokter itu, saya lupa namanya kemarin, yang di Facebook itu sempat viral. Jadi ini syarat, harus suci. Dan suci ini tidak hanya badan saja, pakaian juga harus dijaga kesuciannya, tempat juga harus dijaga kesuciannya, harus diperhatikan kesuciannya. Jadi kalau pakaian kita pakaian kerja, banyak orang juga beralasan ketika kerja seperti kerja-kerja berat ya, seperti jadi jadi tukang atau apalah, tukang bengkel atau apa. Tidak masalah dia bersolat dengan pakaiannya itu selama tidak ada najis. Jadi bedakan antara pakaian yang najis, yang sekedar yang najis, dan hanya pakaian yang sekedar kotor karena oli, karena debu, tidak masalah. Kalau dia tidak punya ganti pada saat itu, maka dia menghormati waktu sholat, dia sholat dengan keadaannya ya, dia sholat dengan keadaannya, tidak masalah, tetap sah sholatnya ya, tidak masalah. Jadi bukan alasan ya, jadi pakaian kotor kena tanah, kena debu itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat ya, bukan alasan, tidak diterima alasan-alasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini mungkin yang belum kemarin ya, satrul aurah ma'al qudrah, belum ya, menutup aurat, belum kita bahas ini ya. Ya, kita berhenti poin yang kedua kemarin. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Ini wajib, syarat sahnya sholat. Jadi kalau seorang sengaja dia sholat dengan aurat yang terbuka, maka batal sholatnya, batal sholat, tidak sah sholat yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang baik, yang bagus ketika memasuki masjid. Makanya di sini juga ada adab, tidak hanya pakaian itu bersih, tapi juga pakaian yang dianggap baik, bagus atau pantas ya, untuk kita sholat ya. Terutama sholat-sholat seperti sholat Jumat, pakaian-pakaian yang terbaik ya.
Ajan kan baju kos main jemaah. Ya. Bedakan. Ya. Jadi kita pakaian yang terbaik kalau bisa warna putih. Nabi mengatakan khairu thiyabukum, pakaian terbaik untuk kalian adalah al-abyad, warna putih. Jadi pakaian yang paling disukai ya oleh Rasulullah SAW berwarna putih. Ya, berwarna putih. Jadi wajib menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullahu salatu haid illa bihimarin. Tidak diterima salat seorang yang sudah dewasa, seorang perempuan dewasa yang sudah haid kecuali dengan jilbab. Harus menutup kepala. Bagi laki-laki, aurat laki-laki ya ada beda pendapat ulama. Kita ambil pendapat yang hati-hati, yaitu antara pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki. Tapi apakah boleh seseorang itu sholat dengan pundak terbuka? Ada yang bisa jawab? Boleh nggak kita sholat? Kan aurat kan? Boleh. Aurat kan apa namanya dari pusar hingga lutut kan? Ya, tidak apa-apa. Ya kan tadi kan Ahmad tahu aurat kan dari lutut sampai pusar kan? Nah, antum katakan boleh. Ya, ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau diam berarti tidak boleh semua nih, tinggal Ahmad sendiri yang ya, berarti mayoritas ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang benar tidak boleh, man. Ya, jadi begini. Ya. Ya, itu bukan boleh. Itu sah solatnya sah, tapi dia berdosa. Ya, bedakan. Aurat ketika solat dan di luar solat itu beda ya. Bedakan antara aurat di dalam solat dan di luar solat. Ini penting. Kenapa? Kemarin juga ada yang tanya ke ana lewat messenger ya. Beberapa orang, mereka ini ikut kajian entah di mana, ada grupnya di mana, wallahu alam. Mungkin karena sering baca tulisan ana, jadi mereka tanya ke ana tentang perkara, yaitu seorang perempuan yang sudah tua, kata mereka pertanyaan itu, apakah wajib dia memakai jilbab? Saya jawab tidak wajib. Dan ini jumhur ulama, pendapat para sahabat begitu. Jadi perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak ada lagi keinginan untuk dinikahi, maka dia tidak wajib lagi memakai jilbab. Dia hanya menutup dia, jadi lehernya boleh terbuka, rambut boleh. Tapi dia bilang lagi di grup kita ini ada ustadz mengatakan tidak boleh. Ya. Apa alasannya? Karena seorang kalau dalam sholat tetap wajib tutup kepala. Nah ini berarti sang ustadz ini tidak tahu kalau aurat di dalam sholat dan di luar sholat itu beda. Beda dia. Tidak sama, makanya seperti laki-laki ya, sebetulnya kalau di luar sholat aurat laki-laki ya dari pusar sampai lutut ya. Tapi kalau ketika sholat wajib dia tutup pundak, Ahmad ya, wajib. Jadi kalau dia sholat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki dia sholat dengan pundak terbuka. Ya, ini ada hadis sahih ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusallar rajula, yaitu seorang laki-laki salat fi thawbin wahidin wa laisa ala atikihi minhu syai'. Nabi melarang seorang laki-laki salat dengan satu pakaian saja, maksudnya ini sarung saja, tanpa dia menutup pundaknya. Artinya dia pakai sarung tapi tidak pakai baju, dari pundak terbuka. Nabi melarang. Sekalipun ulama mengatakan sah solatnya karena yang terbuka bukan aurat besar, bukan antara lutut dan tapi kata ulama haram dia dalam keadaan seperti itu karena dia melanggar solat. Ya, jadi dia melakukan keharaman sekalipun tetap sah solatnya karena bukan aurat yang besar yang terlihat. Ya, nah, itu pun terbuka aurat itu ada masanya. Kalau terbukanya cuma sebentar, maka dimaafkan. Ya, dimaafkan seperti sarung ya, mau sarung sembiang ngemo tembe lalu. Ya, makanya kani jasrowa dei si sembere. Poda jana nih. Allahu Akbar. Ore kai mah tua-tua yang kita yang batiwala ada segi aki.
Menes edam mendedet sampai berseginai doang. Saruku kombeon Allahu Akbar. Tari. Garasi mah. Kamu sembah sih. Kalau kita sholat dengan yang tua-tua tuh lebih baik cari tempat yang paling depan saja lah. Sering sekali yang tua-tua, masalahnya tua doh ya, yang tua-tua ini, kepercayaan mereka ini yang sudah dari dulu itu. Betul sampai kayak cawa, mau rekani kan. Masya Allah. Kalau ndak ada najis tetap bisa pak. Madaluar war jelas, ndai teri epi kayak serawat cawa ya dia kilo ndak boleh itu. Tapi kalau tis keteri epi kayak kita keluar masuk WC pakai cawat itu, pakai celana dalam itu kita bersih, kita yakin tidak kena sembia kayak itu. Justru Nabi larang, tidak boleh seorang laki-laki dia pakai pakaian satu saja, satu lembar ndak boleh. Dempak dua kan ini. Ya? Iya. Apalagi kalau ada yang iseng kumpat tarimai mana. Ada cerita coba dikil pandai Ustaz Saad yang cerita. Dan Pak Alonnya tua ka Allah Akbar. Kumpa kan dia sih. Ini sembea. Kumpa boleh ngantari. Dia boleh dah kumpa kan beo. Ya? Kenapa? Iya. Tidak boleh. Jadi terutama ya harus pakai dalaman. Terutama yang pakai sarung nih kelihatan sekali. Awalnya tembeng goli itu mapu halus dia. Ya, dia berbentuk dia itu. Jangan ya. Kecuali kalau dan memang awalnya repo lampa deka mapu tembe unga lampa unga repo. Jadi tidak boleh, harus dua pakaian. Kalau anda yang lebih selamat pakai celana pendek kalau pakai sarung. Pakai celana pendek selutut ya. Itu lebih selamat. Nah, itu ya. Begitu juga perempuan ini ya dia tidak boleh ya sholat ya Waalaikumsalam. Dia tidak boleh sholat sekalipun di hadapan suaminya dengan terbuka kepala. Mentang-mentang tiwara dom edan sembia batikan jilbab tidak boleh, tidak sah sholatnya. Wajib dia tutup kepalanya. Ya, yang boleh cuma dua kelihatan, wajah sama telapak tangan. Begitu juga telapak kaki tidak boleh. Telapak kaki tidak boleh. Kalau telapak kaki kelihatan lama ya, jadi menggantung terus, maka tidak sah sholatnya, batal karena kelihatan auratnya. Para ulama mengatakan dimaafkan ketika telapak kaki itu terbuka hanya sekedar waktu lagi sujud, kemudian doa tertutup lagi tidak masalah. Ini seperti ini. Jadi beda antara menutup aurat di dalam sholat dan di luar sholat dibedakan. Ya, dibedakan. Begitu juga kalau ada pakaian yang lubang, ya lubangnya yang sebesar ini, ya tergantung posisi dia. Kalau kena aurat besar batal. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa, selama dia sholat itu. Pama pada tijawara kalau sembilan hendak temang belum tembe ya, tidak ada. Saya hampir sekali baru ingat ya istri lupa kasih tahu bahwa sarung itu sobek. Ya pas pulang baru tahu. Inna Allah ada doa kayak tapi pakai celana lah. Kalau tidak pakai celana repot. Salatnya anak perempuan wanita ya albintus shaghirah allati lam tahid la yajibu 'alaiha al-ihtimar. Seorang anak perempuan yang belum haid tapi sudah mumayyiz dia salat sah salatnya sekalipun tidak pakai jilbab. Nah, ini juga menunjukkan anak-anak itu tidak wajib pakai jilbab sebelum haid. Ya, ada anak ustadi kakak jilbab anak tidak masalah kalau dia belum haid, tidak masalah, tidak berdosa dia. Makanya saya seperti di Saudi ya, saya sering lihat di lewat YouTube, di Facebook, saya besar kadang di sana anak-anak perempuannya yang sudah tinggi tapi kan belum haid tidak pakai jilbab kemana-mana. Artinya tidak berdosa sekalipun memang lebih utama kita ajarkan dari toiren tidak masalah, awalin dari lingkungan ya lebih bagus itu, tapi jangan dianggap buruk ya, jangan ainahanu maksudnya tifaham ustaz ya, maksudnya deh ya, jangan seperti itu maksudnya, karena tidak wajib, anak-anak tidak wajib.
Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, syarat sahnya salat yang selanjutnya adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah, yaitu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat sekemampuan, semampu mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ini wajib kita menghadap Masjidil Haram, yaitu Ka'bah sana. Ayat ini turun disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang senang, kan dulu kan kiblat pertama Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kaum muslimin. Ya, makanya orang Yahudi senang dulu kiblat mereka juga itu. Mereka hadap ke sana. Sampai sekarang direbut itu karena kiblatnya mereka. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang, lebih suka, ya, menghadap ke Ka'bah, salatnya Nabi selalu doa, minta kepada Allah, ya Allah, pindahkan kiblat ini. Akhirnya turun ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihatmu wahai Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit, maksudnya berdoa. Ya, mengharap agar apa? Agar kiblat itu dipindah. Akhirnya Allah perintahkan turun ayat ini. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai hari ini, ya, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Perintah itu. Nah, ketika turun ayat ini, sebagian sahabat yang di Masjid Quba, sholat di Masjid Quba, masjid itu yang pertama dibikin oleh Nabi Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Quba. Quba ini antara Madinah dengan Quba ini sekitar lebih kurang 5 km, sewatiblu Madinah. Jadi dulu ketika Nabi hijrah pertama itu beliau sholat dulu, bikin masjid dulu di situ. Masjid pertama Masjid Quba ini 5 km, sekitar takil lerak bajarak. Beliau sholat di situ, setelah bangun masjid, sholat di situ, baru lanjutkan perjalanan menuju Madinah. Cuma 5 km saja. Nah, ayat ini turun di Madinah ketika Nabi turun kepada Nabi di Madinah. Sampai kabar ini oleh sebagian sahabat yang di Quba dan mereka sedang sholat bunga sembah dan mereka masih menghadap ke Syam. Ya, ke Syam, ke Baitul Maqdis tadi, ke Masjidil Aqsa. Lagi sholat, ya, sahabat lain lihat. Akhirnya sahabat ini berbicara dengan sahabat yang sholat tadi. Ya, jadi ini menunjukkan juga dalil boleh kita ini bicara dengan orang sholat, boleh sebagai isyarat. Ya, nuntulau bayi umpama bayi masih atau uman dan nelosa. Tidak apa-apa kita kasih tahu istri, abi keluar dulu, pergi ke sini, pada kecil bawa istri mau kemana, tidak tahu kemana kan kita. Tidak apa-apa kalau istri dalam sholat begitu, boleh kita bicara. Nah, seperti ini juga. Para sahabat lagi sholat di Quba, sebagian sahabat yang dari Madinah baru sampai, mereka menghadap Syam. Sahabat mengatakan kiblat sudah dipindah, dibacakan ayat itu, hadap ke Masjidil Haram. Dan para sahabat yang lagi sholat, mereka tidak batalkan sholat, langsung balik. Nah, ini para ulama mengatakan ketika seorang keliru dalam menghadap kiblat, kemudian ada orang yang datang kasih tahu cara kiblat, langsung balik saja, tidak dibatalkan sholatnya, tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya, tidak perlu dibatalkan, tidak perlu diulang dari awal. Karena ini adalah perintah menghadap kiblat. Ya, maka ini rukun juga, tidak boleh seorang itu sholat tidak menghadap kiblat. Kemudian di sini yang penting saya jelaskan, al-istiqbalu ala wajhain, ini juga penting, yaitu menghadap kiblat itu ada dua cara, ya, dua bentuk, bukan dua cara, ya, dua bentuk menghadap kiblat. Yang pertama, man kana musyahidan lil Ka'bah, yaitu menghadap kiblat bagi orang yang sholat persis menghadap Ka'bah. Jadi ada Ka'bah di depan dia, nih ada Ka'bah langsung lihat. Bunadom sembah ke Masjidil Haram kan langsung mereka lihat Ka'bah. Nah, mereka ini wajib lurus dengan Ka'bah, seluruh badannya itu lurus. Jadi pandangan seluruh badan lurus. Ini wajib karena mereka langsung melihat Ka'bah.
Kemudian posisi yang kedua yaitu malam yakun musyahidan lil Ka'bah, yaitu orang yang sholat tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung seperti posisi kita ini. Ya. Maka yang seperti ini ya, fal wajibu alaihi ay yastaqbila jihatiha la ainiha la ainuha. Ya. Yang wajib bagi orang yang sholat tidak melihat Ka'bah secara langsung seperti kita ini, maka yang wajib bagi dia adalah hanya sekedar sholat berdiri ke arah Ka'bah, bukan menghadap persis. Ya, karena memang kita tidak tidak dibebankan untuk itu. Istilahnya begini. Kalau ndai aram bojog ini. Tapi Ka'bah aram bojog sebaik dia sebelah barat. Nah, cukup solat sebelah barat, ndak usah miring kanan, ndak usah miring kiri. Dia maksudnya. Dia si maksudnya. Penjelasan para ulama itu begitu. Ya. Akhirnya orang sigi mau tahu si tanduk di tanduk dak. Serong ke kanan. Salah. Kenapa? Itu si penting kita nak ondai kan. Ya, sigi mentikan tika lo cumpu kaca ia besar bekos. Dia sampai orang domba sigi dah kayak pesulan. Gara-gara bembengko dia tidak wajib. Mana? Yang penting surah ini sembilan tanduk ele. Berarti Ka'bah tadi sembilan tanduk ele cara atau langsung menghadap ke sana ke rombol do. Memang enggak, itu kan sudah jauh. Tapi kalau masih di sebelah barat, kiri tersembilan tanduk tidak perlu miring kanan, miring kiri. Karena ini ada dua macam. Dom sembilan edalah lompat dom wajib rombo. Kalau ndak dom bekon ada sto iti sahana deh kalau dom edan kan. Tapi kalau kita yang ini asal menghadap di mana arah Ka'bah itu saja. Kalau arah Ka'bah barat ya sudah, hadap ke barat saja, ndak usah serong kanan, serong kiri. Ya. Ini yang bikin rusak masjid. Yang lucu lagi di masjid ya, itu saya pernah masjid, tidak usah sebut nama, jauh ya. Mau mereka ini berdiri miring, ada tanda romo nih. Mau berdiri miring tapi soft tetap lurus. Allahu Akbar. Soft game bunyi pendaki rombon gitu, tapi miring serang. Akhirnya sholat miring semua, Pak. Ya. Harusnya kalau mereka mau miring, konsekuensinya softnya juga harus dimiringkan. Ya. Lo kau ya, tuh ya. Bisa ngerti ya. Tapi ini tidak mau. Tetap ikut soft ini, berdirinya miring semua. Cuma sujud taruh dasar anak. Dan tidak bisa mereka rapatkan soft, tidak bisa. Tidak bisa saling ya. Harusnya mereka kaji ini. Ya, harusnya mereka kaji ini. Jadi masjid-masjid yang sudah ada itu tidak usah sebetulnya. Kecuali mungkin yang baru mau bangun boleh. Ahsan mereka petugas ini turun. Ya. Tapi kalau yang sudah jadi selama masih tanduk di si kiri cumpu lah lo lain ada kembeco kiri kembeco kanan. Ya. Ini sebagian masih begitu. Bahkan ada yang ngotot. Ya, bahkan ada yang ngotot ya, karena yang lain ini tidak mau miring, masih berdiri semua, imam juga lurus, dia sendiri miring ke sholat. Jadi kalau dia sujud, nah geser seragu lengan sabaywana. Karena dia maunya ngotot tuh harus miring, sedangkan yang lain tidak mau. Ya. Kalau sebetulnya mudah sebuah lain nih, tinggal sholat sebagai saya tahu masih ada sebuah lain. Kalau dia menganggap tidak sah sholatnya orang yang lurus ke barat ini, bahkan imam juga lurus kok dia sendiri yang makmum yang bengkok, harusnya dia tidak sah sholat itu. Jadi ini. Jadi ini yang penting juga kita ketahui ya. Mungkin ada di tempat-tempat kita begitu. Ya saya pernah sekali ya di Dompu. Ya itu sudah lama, mungkin sekitar 10 tahunan mungkin. Waktu khutbah sana. Saya berangkat khutbah ke Dompu. Masjid ini baru dibangun. Saya masuk, saya ikuti saf ini. Saya yang pertama nyampe ya. Takmirnya belum ada ya. Saya sholat. Setelah selesai sholat datang 1, 2, 3, 4. Ternyata salah satunya takmir masjid. Gaya lalu takmir ya, Ustaz entah be tu wau semporo Ustaz neka viri nari karpet. Kan karpet panjang kan. Bau viri kai. Ternyata mereka memang baru jadi tadi pagi mai petugas nih. Tadi sempat virip sudah anu deh. Bau viri kai.
tadi datang petugas ukur waras benco mana nastai segi kiblat. Saya jelaskan seperti ini. Enggak syukur ustaz paling dede nang benco bona wali sigi lai dong. Ti ndak mereka ikuti. Sudah ndak usah. Sudah benar kita sholat ini. Selama Ka'bah enggak hindai di arah mojo tanduk tadi sampai tanduk di ba. Aina kami benco ku iwana wali. Ndak jadi alhamdulillah. Dan ini pas yang ini ketuanya, memang ketua masjid. Syukur ustaz. Ya sudah kalau gitu ndak usah kita pakai. Sudah sampai sembilan itu sampai. Ndak tahu mungkin sekarang ada gejolak sendiri ndak tahu. Tapi selama saya sholat sampai pulang itu ndak ada yang komplain. Seperti itu. Nah ini diantara syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Kecuali orang yang al-aziz an istiqbalil kiblat, orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti orang yang sakit, ya, maka ini dimaafkan. Cara tidur sholat menghadap kiblat itu ada dua. Cara sholat orang sakit yang tidur. Yang pertama, sholat sebagaimana posisi mayat, putar tanduk dae kita do, miring ke kanan badan. Itu cara yang pertama. Cara ini yang paling afdol kata para ulama. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan sakit, ya kepala di tak dah sebaik dah sih bahasa Indonesia sebaik dah. Barat, timur, utara ya. Sebelah utara kepala, kaki sebelah selatan. Dengan badan dimiringkan, miring tanduk ini kan. Jadi bantal agak tinggi ke sana. Itu menghadap yang pertama, menghadap kiblat yang pertama, orang yang tidur. Yang kedua, menghadap kiblatnya yang kalau tidak mampu seperti itu, kepala di sebelah timur, kaki di sebelah barat dengan ditinggikan bantal. Berarti wajahnya menghadap. Ya. Ini termasuk menidurkan mayat seperti itu. An sembali ndaim bojo ke kemaru mayat kan tak ditutat LED. Itu tanda menghadap kiblat kan salah, itu keliru. Yang benar di sana, kepalanya di timur, ya, kakinya di sebelah barat. Sudah azan ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Sepertinya seru kita belajar ini ya tentang fikih sholat ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi nanti pada pertemuan yang selanjutnya pada pekan depan insya Allah. Kita lanjutkan, masih ada satu syarat sah sholat lagi. Setelah itu kita baru bahas rukun dan wajib-wajib serta sunnah-sunnah sholat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Adakah salah-salah kata? Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.